Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Farallah, SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang terhormat kepada dosen pembimbing tugas akhir, Bapak Dr. Kopi Rahman, MPD, dan Ibu Arifia Retna Yunita, MPDI. Yang terhormat kepada dosen penguji proposal, Bapak Dr. Muhammad Ibn Islam, MPD, dan Ibu Herwati, MPDI. Dan juga yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport dan mendukung saya. Perkenalkan, nama saya Lazim Ansori dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Judul saya yaitu Implementasi Pembelajaran Nahwu dengan Metode Amsilati pada Santri Pemula. Latar belakang pesantren berperan menjaga tradisi keilmuan Islam melalui kajian Kitab Kuning. Penguasaan Kitab Kuning membutuhkan dasar nahwu dan sorof yang kuat. Faktanya di lapangan 60% sampai 70% santri pemula kesulitan memahami nahwu. Pembelajaran masih dominan hafalan, sulit diterapkan dalam membaca kitab. Studi awal santri mampu menghafal tetapi belum mampu mengaplikasikan kaidah. Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik pembelajaran nahwu. Metode Amsilati hadir sebagai solusi, yaitu cara cepat baca kitab kuning yang sistematis, aplikatif, dan terstruktur. Digunakan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dengan hasil santri mampu membaca kitab selama dalam kurun waktu 6 bulan. Namun kajian mendalam tentang proses implementasi metode Amsilati masih terbatas. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran nahwu melalui metode Amsilati pada santri pemula di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaannya pembelajaran nahwu melalui metode Amsilati pada santri pemula di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Bagaimana evaluasi pembelajaran nahwu melalui metode Amsilati pada santri pemula di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Yang keempat yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi metode Amsilati pada santri pemula. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan perencanaan pembelajaran nahwu dengan metode Amsilati pada santri pemula. Meliputi tujuan pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, serta kesiapan ustadz dan perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran nahwu dengan metode Amsilati, mencakup tahapan pembelajaran, penerapan langkah-langkah metode Amsilati, serta interaksi antara ustadz dan santri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mendeskripsikan evaluasi pembelajaran nahwu dengan metode Amsilati, meliputi bentuk, teknik, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi metode Amsilati pada santri pemula di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memperkuat kajian pembelajaran nahwu berbasis metode Amsilati, menjelaskan implementasi pembelajaran yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hambatan. Yang ketiga yaitu menjadi rujukan pengembangan pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi pesantren yaitu sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pembelajaran nahwu. Bagi guru atau ustadz yaitu sebagai acuan strategi pembelajaran yang sistematis dan aplikatif. Bagi santri pemula yaitu sebagai mendukung pemahaman nahwu dan kemampuan membaca kitab. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Yang selanjutnya yaitu adalah penelitian terdahulu. Di sini saya memasukkan 5 penelitian terdahulu dan saya sudah merevisi untuk menambahkan penelitian terdahulu atau citasi dari jurnal internasional. Untuk kelengkapannya bisa dilihat dalam proposal. Yaitu yang pertama di sini ada Rosyah dan Rosidi. Anam dan Husna, Imtiaz, Komarudin dan Anwar, di situ lengkap sudah dengan tahunnya. Ramdan, Saifullah dan Jailani. Selanjutnya yaitu kajian teori, manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengelolaan proses belajar, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru sebagai manajer pembelajaran. Mencakup strategi, media, interaksi, dan lingkungan belajar. Menentukan efektivitas pembelajaran. Poin yang kedua yaitu kajian teori yang kedua yaitu pembelajaran nahwu di pesantren. Yang pertama nahwu menjadi kunci membaca kitab kuning. Fokus terhadap struktur kalimat dan i'rab. Tujuannya yaitu membaca dan memahami teks Arab secara mandiri. Yang keempat tantangannya
Materi kompleks, metode, hafalan. Itu banyak yang memang pembelajaran nahwu itu paling banyak itu hafalan. Karakteristik santri pemula. Yang dinamakan santri pemula tentu belum memiliki dasar nahwu yang kuat. Yang kedua, membutuhkan pembelajaran terhadap bertahap dan konkret. Jadi untuk santri pemula itu memang sulit untuk materi harus full atau banyak. Yang ketiga, perlu pengulangan dan latihan aplikatif. Motivasi dipengaruhi metode dan suasana belajar. Metode Amsilati. Metode praktis, sistematis, dan aplikatif. Berbasis contoh Al-Quran dan hadis. Tahapan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Keunggulan Amsilati di sini yaitu mempercepat cara baca kitab kuning atau pemahaman nahwu. Amsilati sendiri yaitu cara cepat baca kitab kuning. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berangkat dari fenomena masalah, yaitu kesulitan santri pemula memahami nahwu. Konteks penelitiannya yaitu pembelajaran nahwu di pesantren. Fokus penelitiannya yaitu implementasi metode Amsilati. Proses pembelajaran nahwu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Faktor pendukung dan faktor penghambat itu ada internal dan eksternal. Reaksi ustadz dan santri itu penting, pemahaman atau hasil pemahaman nahwu secara kontekstual. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan kualitatif naturalistik, tujuan memahami proses pembelajaran secara kontekstual. Jenis deskriptif, kualitatif, atau studi kasus. Fokus yaitu implementasi metode Amsilati di pesantren. Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama observasi langsung. Posisi yaitu sebagai partisipan as observer. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Di sini ada data primer, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dari pengasuh, ustadz, santri, dan pengelola Amsilati. Yang kedua yaitu data sekunder, yang berasal dari dokumen pesantren dan literatur. Yang ketiga yaitu teknik, di sini menggunakan teknik purposive sampling, santri pemula, yaitu jilid 1 dan jilid 2 sebagai purposive sampling. Yang keempat yaitu analisis, triangulasi untuk data yang kredibel. Teknik pengumpulan data, observasi mengamati langsung proses pembelajaran Amsilati di kelas, termasuk interaksi ustadz dan santri, serta respon santri selama pembelajaran. Wawancara dilakukan dengan pengasuh pesantren, ustadz, pengampu Amsilati, dan santri pemula untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran nahwu. Dokumentasi mengkaji profil pesantren, cetak pembelajaran, kitab Amsilati, dan arsip evaluasi santri. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan temuan. Uji keabsahan data menggunakan 4 kriteria, yaitu credibility, transferability, dependability, confirmability. Kesimpulan, penelitian ini berangkat dari rendahnya kemampuan santri pemula dalam memahami nahwu secara aplikatif yang disebabkan oleh dominasi metode hafalan dan kurangnya pendekatan kontekstual. Metode Amsilati hadir sebagai solusi pembelajaran yang sistematis, bertahap, dan aplikatif untuk membantu santri membaca kitab kuning secara mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mengkaji secara mendalam proses implementasi metode Amsilati di Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas metode Amsilati dalam meningkatkan pembelajaran nahwu, serta menjadi kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.